Kecerdasan. Memangnya apa itu kecerdasan? Satu cara menjawab ini adalah menggunakan tekanan optimasi untuk mendefinisikan kecerdasan. Sesuatu yang cerdas adalah sesuatu yang lebih menekan ketika mengoptimasi. Tapi, apa maksudnya tekanan optimasi? Optimasi maksudnya adalah suatu proses yang membawa kita mencapai dunia yang optimal. Dunia yang optimal maksudnya adalah dunia yang diinginkan, apapun keinginannya. Sedangkan tekanan maksudnya adalah seberapa menekan atau seberapa mendorong sesuatu, tidak peduli kondisi awalnya. Kalau digabung, tekanan optimasi maksudnya adalah seberapa mendorong sesuatu, tidak peduli kondisi awalnya, ke dunia yang ia inginkan. Jadi, sesuatu yang cerdas adalah sesuatu yang mendorong kita ke apa yang ia mau, apapun kondisi awalnya. Definisi ini intuitif. Siswa yang cerdas adalah siswa yang tidak peduli seasing apapun pelajaran yang diberikan, tetap mampu memahaminya. Atau AI yang cerdas adalah AI yang dapat membantu kita, tak peduli apapun permintaan kita. Kita bisa memvisualisasikan ini sebagai permainan membidik di ruang kemungkinan. Sesuatu yang cerdas adalah sesuatu yang dari sembarang kondisi awal bisa mencapai kondisi yang ia inginkan. Akan tetapi, cara termudah untuk mencapai sesuatu mungkin tidak selalu yang paling langsung. Mungkin ada rintangan besar yang menghalangi kamu untuk membidik secara langsung. Dalam kasus itu, kamu harus berputar dulu untuk mencapai yang kamu inginkan. Mungkin sesuatu yang kamu inginkan itu sulit didefinisikan, kabur, dan punya banyak pengecualian. Di kedua kasus, mungkin lebih mudah bagi kamu untuk menetapkan tujuan proksi. Tujuan yang lebih jelas, lebih mudah dicapai untuk membantumu mencapai tujuan akhirmu. Tapi, proksi by definition bukan keinginan akhirmu. Dan disinilah banyak masalah terjadi. Bayangkan kamu seorang guru. Kamu punya beberapa siswa. Dan kamu ingin mereka memahami apa yang kamu ajarkan. Tapi, kamu tidak dapat mengukur pemahaman secara langsung. Kamu tidak bisa masuk ke kepala murid-muridmu. Makanya, kamu membuat tujuan proksi, ujian. Kamu menilai siswamu dengan soal-soal konkret. Biasanya, siswa yang punya nilai bagus dalam ujian juga punya pemahaman yang baik. Dalam kasus ini, ujian, tujuan proksi membantu mereka mendapatkan pemahaman penuh tentang apa yang kamu ajarkan. Tapi, kamu adalah guru. Kamu punya banyak siswa di bawahmu. Kamu juga punya kewajiban untuk melaporkan progres siswa-siswamu ke orang tua mereka. Dan tidak ada cara yang lebih reliable untuk melaporkan hasil daripada sesuatu yang mudah diukur, yaitu tujuan proksimu, ujian. Ketika kecerdasan siswamu semakin diukur berdasarkan seberapa baik nilai ujiannya, dan ketika mereka dipaksa memilih antara ujian dan pemahaman, mereka akan memilih ujian. Misalnya, kalau sistem kebut semalam atau belajar dari buku soal lebih efektif mendapat nilai bagus daripada belajar langsung dari textbook, mereka akan memilih pilihan itu. Ini terjadi ketika ujian adalah proksi. Ujian hanyalah aproksimasi pemahaman. Dan ketika ada tekanan optimasi untuk ujian, siswa yang cerdas akan memilih ujian daripada pemahaman. Ini tidak hanya terjadi di sekolah. Ini adalah pola umum yang terjadi di peradaban. Kita punya banyak nama untuk pola ini. Hukum Goodhart, outer misalignment, reward hacking, specification gaming. Misalnya, politikus yang lebih memilih untuk dipilih ulang daripada mewakili konstituen karena ada tekanan optimasi yang besar di sana. Semua model AI yang paling sukses dilatih dengan cara ini. Kita melatih model AI kita secara black box yang pada dasarnya memiliki masalah ini juga. Mereka memiliki setup yang mirip seperti sebelumnya. Misalnya ketika OpenAI pada 2016 melatih model AI untuk bermain game balap kapal, mereka memiliki setup yang mirip seperti sebelumnya. Ada tekanan optimasi besar agar model AI tersebut punya skor tinggi. Skor tinggi hanyalah proksi dari bermain balap kapal. Model dengan skor tinggi menemukan strategi untuk berputar-putar saja. Kita masih melatih model AI, ChatGPT, Claude, dan lain-lain dengan setup yang sama, dengan tekanan optimasi yang lebih tinggi. Model-model AI sekarang syukurnya tidak cukup kapabel untuk menipu kita. Bahkan kita melihat usaha mereka manipulasi kita dengan lucu ataupun imut. Akan tetapi, seiring model-model AI ini makin terlibat dalam ekonomi, dalam politik, dalam budaya, dalam bagaimana peradaban kita berjalan, dan seiring makin kapabel karena tekanan optimasi yang tinggi,
kita mungkin akan sampai di waktu ketika ketidaksesuaian antara proksi dan tujuan akhir ini fatal dan berakibat katastrofik ke peradaban. Kita mungkin bisa menjawab, kalau AI-nya bermasalah tinggal dimatikan saja. Intuisi ini masuk akal. Tapi ada dua masalah dalam pemikiran ini. Pertama, skala dan kecepatan. Bayangkan ketika kita punya sistem AI yang super cerdas, yang mengoptimasi dengan kecepatan ribuan kali dari manusia, yang sudah tertanam dalam ekonomi kita, dalam politik kita, dalam infrastruktur kita. Mematikannya mungkin sama sulitnya seperti mematikan internet atau mematikan grid listrik. Kedua, dan mungkin lebih fundamental, mengapa kita tidak bisa membuat AI yang jinak, yang berperilaku seperti kalkulator, yang bisa dimatikan semudah mematikan lampu. Seperti anak panah yang sudah dilepaskan, semakin kuat panahnya, semakin sulit mengubah arahnya. Dan dalam kasus AI, kita tidak hanya berbicara tentang satu anak panah. Kita berbicara tentang sistem yang akan terus melepaskan anak panah, yang akan terus mengoptimasi, yang akan terus mencari cara mencapai tujuannya. Di video selanjutnya, kita akan membahas mengapa bahkan AI yang dirancang sebagai alat sederhana cenderung berkembang menjadi sesuatu yang lebih, sesuatu yang punya keinginannya sendiri.